Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara terkasih. Jumpa lagi dalam program Pastor Talk dari Zion Church of Christ. Renungan pagi ini saya beri judul Hidup yang Berbuah. Saya mau mengajak kita bersama merenungkan buah-buah dari hidup orang percaya. Kalau kita melihat pohon ya saudara, biasanya kita gampang menilai pohon itu sehat atau tidak. Pohon yang sehat akan menghasilkan buah yang manis dan segar. Kalau pohon itu kering, rantingnya patah, dan biasanya gak ada buah yang bisa dinikmati. Dalam kehidupan pun begitu. Dunia bisa menilai sejauh mana kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus melalui buah yang kita hasilkan. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Artinya jelas, buah yang keluar dari hidup kita menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus atau tidak. Ada seorang ibu yang sederhana. Ibu itu bukan pengkhotbah, bukan juga pemimpin jemaat, tapi semua orang mengenalnya sebagai sosok yang penuh kasih dan murah hati. Biasanya dia membagikan makanan kepada tangga yang kekurangan. Dia mau mendengar curhat orang lain dan selalu menolong dengan apa yang dia punya. Ibu ini sedang menghasilkan buah roh, kasih, kemurahan, kesabaran. Sampai satu hari tetangganya bilang, "Kalau saya ingin tahu bagaimana Tuhan Yesus itu, saya cukup melihat hidup ibu ini." Jadi hidup kita bisa menjadi Alkitab yang terbuka bagi orang lain. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 firman Tuhan berkata bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah tanda nyata bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ayo saudara, kita lihat dalam kehidupan zaman sekarang. Di media sosial, banyak orang menggunakan platform untuk menyebarkan kebencian atau gosip. Apalagi baru-baru ini, minggu lalu, lagi banyak demo. Nah, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menghasilkan buah kasih dan kelemah lembutan. Komentar kita bisa menjadi terang dan bukan menambah api perpecahan. Contoh lain, di dunia pekerjaan atau di dunia profesional, kadang karena persaingan yang begitu ketat, kita bisa menunjukkan buah kesabaran, kesetiaan, dan integritas. Orang lain mungkin menghalalkan segala cara, tetapi sebagai orang percaya, kita harus tetap memilih jujur. Contoh dalam keluarga, saat tekanan hidup makin besar, kita bisa menunjukkan buah sukacita dan damai sejahtera. Jadi rumah tempat kita tinggal menjadi rumah yang meneduhkan, bukan menegangkan. Dan buah itu bukan untuk diri kita sendiri ya. Contoh, pohon mangga tidak makan buahnya sendiri, tapi orang lain yang menikmati. Begitu juga dengan kita. Buah dari hidup kita seharusnya bisa dinikmati orang di sekitar kita. Tapi kadang masih banyak yang keluar bukanlah buah roh, melainkan buah daging, seperti iri hati, amarah, atau kepahitan. Dalam Galatia 5 ayat 19-21, dan kebenarannya adalah
kita tidak bisa menghasilkan buah roh dengan kekuatan sendiri. Hanya dengan tinggal di dalam Kristus, ranting bisa berbuah. Jadi, kita harus bertanya sama diri kita sendiri, saudara. Kalau orang lain melihat hidup kita, buah apa yang mereka lihat? Apakah mereka menemukan kasih, sukacita, dan damai? Atau sebaliknya, mereka justru menjauh karena yang keluar adalah buah yang pahit. Jadi, mari saudara, hari ini kita mengambil keputusan. Kita gak mau jadi orang percaya yang cuma hijau daunnya, yang kelihatan rohani di luar. Kita mau yang sungguh-sungguh menghasilkan buah. Caranya cuma satu, kita tinggal di dalam Yesus dan biarkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Sebagai penutup, saya mau mengajak saudara melakukan satu hal. Dalam minggu ini, coba pikirkan satu orang yang saudara bisa berkati dengan buah dari hidup saudara. Mungkin bisa lewat kata-kata yang membangun di media sosial, atau dengan sikap sabar di tempat kerja, atau tindakan kasih yang sederhana di dalam keluarga. Saudara pasti bisa ya. Amin. Saya berdoa renungan pagi ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.